Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi laju reaksi. Kali ini Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita lihat lagi PowerPoint-nya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terakhir. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari konsentrasi. Pada umumnya, konsentrasi makin meningkat, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah konsentrasinya rendah. Kita lihat di sini bahwa tumbukan antar partikelnya hanya sedikit. Tapi ketika konsentrasinya tinggi, lihat tumbukan antar partikelnya semakin banyak lagi. Kalau berdasarkan percobaannya, kita lihat di sini ada 3 buah tabung, di mana tabung ke-1 HCl-nya 1 molar, kemudian tabung yang kedua HCl-nya 2 molar, dan yang tabung ketiganya HCl-nya 3 molar. Ketika dia bereaksi dengan logam, bisa kalian lihat di sini, gelembung gasnya ternyata lebih banyak di HCl yang 3 molar. Ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Ya. Baik, selanjutnya luas permukaan. Nah, luas permukaan itu akan semakin banyak, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang dimaksud dengan luas permukaan di sini adalah bentuk dari zatnya. Apakah dia serbuk, bongkahan, butiran. Nah, yang memiliki luas permukaan sangat besar itu adalah yang butirannya. Kita lihat ilustrasi gambar berikutnya. Ini adalah gambar butirannya atau bongkahan. Kalau kita perhatikan di sini luas permukaannya hanya seputar ini saja. Ya. Tapi ketika dia berubah menjadi butiran, maka luas permukaannya akan semakin banyak. Luas permukaan untuk butiran ke-1 ini adalah ini. Kemudian butiran yang kedua juga ini. Kemudian ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka ketika luas permukaannya semakin banyak, maka akan semakin cepat juga terjadi tumbukan dengan partikel zat lainnya. Tapi kalau yang luas permukaannya kecil atau yang bentuknya bongkahan atau butiran, maka ini ibaratnya seperti mengupas bawang. Jadi yang lapisan terluarnya dulu yang kita buka itu yang bisa bertumbukan dengan partikel lain ibaratnya. Baru nanti lapisan kedua seterusnya. Ya, maka semakin besar luas permukaan itu adalah yang makin bersifat serbuk zatnya ya. Kita lihat di sini hasil percobaannya. Di sini ada serbuk Fe, di sini ada batang Fe ya. Kita perhatikan gelembung gasnya ini lebih besar di kondisi serbuk ya. Karena apa? Karena luas permukaan serbuk lebih besar atau lebih banyak daripada kondisi ketika Fe dalam bentuk batangan. Jadi terbukti bahwa makin besar luas permukaan itu adalah yang berbentuk serbuk dibandingkan dengan yang batangan atau yang bongkahan dan butiran seterusnya. Itu pengertian dari luas permukaan. Baik, selanjutnya ke faktor suhu. Nah, suhu semakin meningkat, otomatis laju reaksi semakin cepat ya. Seperti kita mau membuat teh manis di kondisi air biasa dengan air panas, mana yang lebih mudah larut gulanya? Tentu di air panas. Ini juga sama. Ketika suhu tinggi, maka tumbukan antar partikelnya akan semakin banyak. Tapi ketika suhu rendah, tumbukan partikelnya hanya sedikit. Ini gambaran tumbukan antara partikelnya ya. Ketika di percobaan kita bisa lihat percobaan larutan HCl dengan natrium tiosulfat itu pada kondisi 27 derajat Celcius suhunya, kemudian pada kondisi 37 derajat Celcius dan kondisi 47 derajat Celcius. Yang lebih cepat terbentuk reaksi itu adalah di kondisi suhu 47 derajat Celcius. Artinya bahwa semakin suhu dinaikkan semakin besar, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Ya. Nah, pada suhu yang mempengaruhi laju reaksi, ada satu ketentuan bahwa setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan meningkat 2 kali lebih cepat. Nah, untuk menentukan laju reaksi pada kondisi suhu awal dan kondisi akhir, ini ada rumusnya yaitu VA sama dengan delta V TA min
T0 dibagi delta T kali V0 ya. Di mana VA ini adalah laju reaksi kondisi awal, kemudian kondisi akhir, V0 kondisi awal laju reaksinya, TA-nya suhu akhir, kemudian T0 suhu awal, kemudian delta V itu adalah kenaikan laju reaksinya. Di sini kenaikannya adalah 2 kali. Delta T adalah kenaikan suhunya yaitu 10 derajat Celcius. Nah, kemudian jika yang diketahuinya dalam bentuk waktu, maka tinggal diganti, tapi waktu itu berbanding terbalik dengan laju reaksi, maka tadi yang delta V itu menjadi 1 per delta V, karena T yang ditanyakannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Di sini pada suhu 30 derajat, kemudian kita mau ukurnya sampai 70 derajat Celcius. Berapa kali laju reaksi meningkatnya? Nah, untuk menjawab soal ini, itu ada 2 cara. Bisa dengan cara menggunakan skala garis atau diagram garis. Seperti ini, kamu buat garis dulu. Kemudian kita tentukan V dulu ya, V awal. V-nya, suhunya yaitu adalah 30 derajat Celcius. Jadi ketika dia meningkat 2 kalinya, 2 V-nya, maka suhunya otomatis bertambah 10 derajat Celcius. Ya, menjadi 40. Kemudian ketika meningkat lagi 2 kali lipatnya menjadi 4 V, maka suhunya menjadi 50. Kemudian meningkat lagi menjadi 60 dan yang kita hitung adalah berapa kali laju reaksinya pada suhu 70 derajat Celcius. Itu ternyata ketika suhunya 70 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 16 kali lebih cepat dari semula. Ya, ini dengan cara diagram. Kalau dengan menggunakan rumus, kita tentukan dulu apa yang diketahuinya. Diketahuinya adalah delta V. Delta V itu udah 2 kali dari ketentuan tadi ya. Kemudian delta T-nya 10 derajat Celcius, yaitu setiap kenaikan laju reaksi 2 kali maka naik suhunya 10 derajat. Kemudian suhu akhirnya 70, suhu awalnya adalah 30. Maka yang ditanya adalah berapa laju reaksi pada kondisi suhu 70. Ya. Kita masukkan ke rumusnya yaitu VA sama dengan delta V TA min T0 dibagi delta T kali V0 ya. Kita dapatkan bahwa 70 dikurangi 30 itu adalah 40 dibagi 10, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali V0 kali laju reaksi semula. Jadi ini juga sama, laju reaksinya akan meningkat 16 kali dari semula ketika suhunya 70 derajat Celcius. Ya. Boleh kalian gunakan cara ke-1 atau cara kedua sama saja hasilnya. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Ya, baik. Contoh soal yang kedua, ini yang berhubungan dengan waktu tadi. Ya, kalau ditanya waktunya ketika suhunya 60 derajat, berapa waktu yang diperlukannya? Oke, seperti biasa diketahui apa? Yaitu delta V, delta T-nya, T0 suhu awal, suhu akhir. Dan di sini waktunya yaitu 48 menit. Di sini dalam satuan menit ya, bisa menit, bisa detik, bisa jam. Oke, yang ditanya adalah suhu waktu yang diperlukan ketika pada suhu 60 derajat Celcius. Oke, kita masukkan lagi ke rumusnya yaitu TA sama dengan 1 per delta V, TA min T0 bagi delta T kali T0. Ya. Kita masukkan 1 per 2, karena delta V-nya 2, kemudian suhunya 60 dikurangi 30, 30 dibagi 10, itu adalah didapatnya setengah pangkat 3 kali 48. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8, berarti 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6 menit. Jadi ketika suhu 60 derajat Celcius, maka reaksi berlangsung selama 6 menit. Itu contoh soalnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir untuk katalis di sini. Katalis di sini fungsinya hanya untuk mempercepat terjadinya reaksi atau untuk menurunkan energi pengaktifan, energi aktivasi. Seperti gambar di sini ya. Ketika tanpa katalis, maka energi pengaktifannya adalah sampai memuncak. Tapi ketika menggunakan katalis, terjadi penurunan energi aktivasinya.
ya. Jadi katalis ini fungsinya untuk menurunkan energi pengaktifan, juga untuk mempercepat terjadinya tumbukan seefektif mungkin, dan katalis tidak ikut bereaksi dalam reaksi ini, tapi dia akan muncul lagi nanti setelah reaksi selesai. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tumbukan efektif itu kalau ini ibaratnya adalah tumbukan efektif. Ya, ini juga terjadi tumbukan, tapi ini tumbukannya yang tidak efektif. Nah, fungsi katalis adalah bagaimana partikel itu bisa bertumbukan seefektif mungkin. Ya. Nah, ini gambar untuk energi aktivasi reaksi eksoterm dan endoterm perbedaannya. Karena kalian sudah belajar reaksi eksoterm endoterm ya, di mana energi aktivasinya ada perbedaannya, jadi lebih besar di endoterm. Ini berhubungan dengan delta H hasil reaksinya. Endoterm kan delta hasil reaksinya lebih besar daripada eksoterm. Ya. Semoga kalian paham untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reaksinya. Kita lanjutkan ke latihan. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti materi selanjutnya yaitu tentang menentukan order reaksi.